Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Hadis Umdatul Ahkam, hadis yang ke 127, 26 apa 27? Tasyahud. Tasyahud. Faedah yang kelima. Oh iya, baru faedah yang kelima. Ya, faedah yang keenam. Ya, faedah yang keenam. 127. Iya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan pahala yang besar, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Menuntut ilmu merupakan wasilah yang dengannya Allah angkat derajat hambanya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman di atas mereka beberapa derajat. Ikhwan yang Allah muliakan, pada kesempatan yang lalu kita bahas dua hadis, ya, hadis 126 dan 125, 26, 27, 26, ya. Awal tasyahud, hadis Ibnu Mas'ud, di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud, dan telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan beliau. Beliau mengajarkanku tasyahud seperti beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Quran. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dalam lafaz yang lain, ya, di hadis berikutnya, idza qa'ada ahadukum fi sholati falyakul at-tahiyyatu lillah. Di hadis berikutnya, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin shalihin fis sama'i wal ardh. Sesungguhnya kalian apabila melakukan hal tersebut,
maka kalian berarti mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang soleh di langit dan di bumi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembacaan dari faedah hadis-hadis tersebut. Kemarin kita bahas faedah yang ke-6, yang itu sebenarnya faedah yang ke-7. Anda loncat satu, ya. Sekarang faedah yang ke-7. Anna haqqan nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala haqqin nafsi. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan atas hak diri hak Nabi didahulukan di atas hak diri kita. Karena di sini kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salam sebelum berdoa untuk kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus apa? Assalamu alayna. Assalamu alayna. Jadi hak Allah pertama, yang kedua hak Nabi, baru hak kita, ya. Faedah berikutnya, faedah yang ke-8, itsbatu nubuwwatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di salat kita diajarkan oleh Rasul mengucapkan tasyahud dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Boleh juga kita mengucapkan assalamu alan nabi, sebagaimana dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud juga, ya. Ulama mengatakan boleh dengan ini karena Nabi telah wafat. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dengan lafaz ini juga boleh, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, penetapan akan kenabian dari Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul diutus oleh Allah menjadi nabi, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ada kitab bagus namanya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil tentang kenabian, ya. Dan tentang tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan sama ulama. Alangkah baiknya bagi tulabul ilmi atau kita membaca buku-buku semacam ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Banyak sekali faedahnya, dan kita semakin yakin akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, tapi beliau juga nabi. Beliau juga Rasul, utusan Allah. Di antara bukti bahwa beliau nabi banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya ketika Raja Najasyi meninggal, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang wafatnya Raja Najasyi, Malik Habasyah. Kemudian Rasul SAW keluar ke musola, lapangan, kemudian membuat shaf, para sahabat di belakang dibuat shaf. Kemudian Rasul mengimami salat ghaib dan bertakbir 4 kali di hadis Abu Hurairah.
na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fih. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menginformasikan kepada para sahabat tentang kematian atau wafatnya Raja Najasyi di hari wafatnya. Di hari wafatnya. Itu padahal di Afrika, Ethiopia ya. Rasul di mana? Di Madinah. Jaraknya dekat apa jauh? Nah, jauh. Dan di masa itu belum ada komunikasi yang canggih seperti sekarang ini. Nggak ada WA. Ya, zaman sekarang apa yang terjadi di Palestina sekarang dengan cepat kita dapat informasinya. Mau kontak sama kawan kita yang di Saudi, cepat. Di Mesir, di Ethiopia, di belahan dunia manapun, langsung. Di masa Nabi tidak ada. Jangankan di masa Nabi, di masa kita SD, ada enggak informasi atau handphone secepat sekarang? Belum. Kita nulis surat ke saudara kita di luar kota bisa nyampe seminggu, sepekan. Ya tidak? Subhanallah ikhwan. Nabi SAW di hari wafatnya Najasyi mengumumkan Najasyi wafat. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Itu wahyu. Cepat sekali. Dan banyak. Anda pernah juga cerita tentang kisah perang Mu'tah. Ya kan? Perang Mu'tah terjadi tahun berapa? Siapa yang ingat? Tahun 8 Hijriah. Ya. Tahun 8 Hijriah ketika Nabi SAW mengutus utusannya ke salah satu raja di Syam dan dibunuh. Rasul sedih. Dan utusan pertama kali yang dibunuh, dan ini melanggar aturan internasional. Utusan dibunuh itu ada di zaman itu. Awal pertama kali utusan Rasul dibunuh. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan banyak orang kafir. Maka Rasul SAW mengirimkan pasukannya 3.000 pasukan, masih disebut Sariyah, tahun 8 Hijriah. 3 pemimpin, namanya Jaisul Umara. Siapa saja ya ikhwan? Zaid bin Harithah, terus Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Rasul kumpulkan, Rasul kasih nasihat. Rasul bilang, ya kalau misalkan Zaid terbunuh, maka yang memimpin Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh, yang memimpin pasukan adalah siapa? Abdullah bin Rawaha. Sariyah pasukan Rasul berangkat. Sebelum masuk ke Mu'tah. Mu'tah itu di mana? Mu'tah itu di Yordan. Sekarang Yordan, Urdun, Yordania. Dan peperangan pertama kali di luar Jazirah Arab itu tahun 8 Hijriah di Mu'tah itu, melawan pasukan Romawi. Nanti bisa lihat kisahnya, baca ya. Sebelum masuk peperangan, pasukan kaum muslimin melihat pasukan Romawi begitu banyak, ya, sangat banyak, nggak sebanding. Mereka berjumlah sekitar 200.000 personil. 200.000 lawan 3.000, gimana ceritanya? Nah, makanya di antara sahabat ada yang berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Nah, kemudian singkatnya terjadi peperangan, ya. Yang terbunuh pertama kali kan yang bawa bendera alam itu Zaid bin Harithah, terbunuh, dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib, ditebas tangan kanannya, kemudian dipegang dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, potong juga, dipegang dengan 2 tangan, dibunuh, meninggal. 2 tangannya buntung, makanya disebut Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang. Karena
Rasul menyebutkan toyar karena dia di surga terbang dengan dikasih 2 sayap. Subhanallah. Ketika Ja'far Toyar meninggal, yang memegang royah bendera siapa? Abdullah bin Rawaha, terbunuh juga. Ketika terbunuh dipegang sama Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid memiliki siasat perang yang luar biasa. Jadi pasukan Maimanah itu sayap kanan diubah ke Maisarah diubah ke Maimanah, dan terus bolak-balik sehingga terlihat banyak pasukan kaum muslimin. Dan dengan izin Allah kalah mereka, gentar. Padahal jumlahnya 3.000. Jadi betul kata ulama, seandainya satu saja sahabat hidup di masa sekarang, orang kafir kalah. Sahabat luar biasa. Di Madinah, ikhwan, dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa Ibn Rawaha linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan berita tentang kematian Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha kepada sahabat sebelum kabar datang kepada mereka. Sebelum kabar datang kepada mereka di hari peperangan dan di masjid Rasul. Kata Anas bin Malik, Rasul menceritakan kepada kita, ya, akhadha ar-rayata Zaid fa usiba, thumma akhadhaha Ja'far fa usiba, thumma akhadha Ibnu Rawaha fa usiba wa aynahu tadrifan. Kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada manusia, pada sahabat dengan menangis. Kedua matanya nangis, sedih. Kata Rasul, yang pertama kali megang bendera adalah Zaid bin Harithah. Zaid pun terbunuh. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera tersebut. Kemudian beliau terbunuh. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha dan beliau pun terbunuh. Kata beliau, wa ainahu tadrifan. Kedua mata Rasul menangis. Antum tahu Ja'far, misi kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah, kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa lagi? Begitu juga Abdullah bin Rawaha. 3 sahabat besar yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua terbunuh. Enggak kuat, menangis. Kemudian Rasul berkata, hatta akhadhaha sayfun min suyufillah hatta fataha Allahu alaihim. Dan akhirnya royah itu, bendera itu dipegang oleh salah satu pedangnya Allah, dan Allah bukakan kemenangan untuk mereka. Subhanallah. Siapa itu pedang Allah? Khalid bin Walid. Dan Rasul ceritakan tentang kejadian perang seakan Rasul melihat perang itu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Ini dalail nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang ngasih tahu. Enggak ada HP. Ada enggak WA? Sekarang antum kalau kejadian Israel Yahudi, ya, dibom Yahudi yang kayak banci itu, ya, pasukannya melempem, ya, beraninya nyerang dari jauh. Ya, kalau masuk perang hadap-hadapan terkencing-kencing mereka, akhi. Rupanya yang stres mereka itu. Ya, kita lihatnya dari mana? Langsung kelihatan di HP. Kejadian 6 jam atau ada siaran langsungnya malah. Terstreaming, subhanallah. Ya, di zaman Rasul enggak ada itu. Rasul di masjid. Ini merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi hadis yang mulia ini itsbatu nubuwwatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penetapan tentang kenabian dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi. Kalau kita baca, ya, tentang
sirah Rasul, banyaknya luar biasa, banyak sekali tentang tanda kebenaran kenabian dari Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah, Allah masukkan kita ke surga, dan Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-9, faedah yang ke-9, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basharun ta'tarihi al-afat. Jadi yang punya kitab, sekali lagi Anda tidak baca semua faedah ya, karena kadang panjang, kadang juga tidak berkaitan dengan maksudnya kurang berkaitan dengan fikihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang bisa terkena sakit, yang bisa terkena afat, sakit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati dirinya dengan hamba. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba, manusia biasa, tapi hamba dan rasul. Rasul pernah berwasiat kepada kita, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul kita Nabi Muhammad manusia biasa, hamba Allah, tapi ingat dia juga Rasul. Makanya kata Syekh Utsaimin, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah hamba biasa yang tidak boleh diibadahi, karena yang berhak mendapatkan ibadah Allah. Wa rasulun, dan dia adalah seorang rasul la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa beliau manusia biasa yang terkadang terkena sakit. Oleh karena itu di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita lewat Abdullah bin Mas'ud agar berdoa, mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salam di situ artinya apa? Kesejahteraan, keselamatan dari semua mara bahaya, bencana, afat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, ya. Nabi tidak maksum dari afat. Fahuwa yamradu wa yaju'u wa ya'tashu wa yansa wa yajhalu ma lam yu'limhu Allah. Nabi bisa sakit, Nabi sakit tidak? Sakit. Nabi lapar, Nabi kehausan, bahkan ada hadis Nabi kepanasan ketika puasa. Begitu juga Nabi pernah lupa, ya, dan Nabi juga dikasih ilmu oleh Allah, ya. Awalnya tidak tahu, kemudian dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, semua ini nyata ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembah Nabi, tidak boleh kita mengangkat beliau di atas kedudukannya yang beliau wasiatkan pada kita. Oleh karena itu ulama dalam meletakkan nama saja itu sangat perhatian, ya. Sering kita jumpai di sebagian tempat ada lafaz Allah sampingnya Muhammad. Ini sama ulama dikritisi, ya. Ada, ya nggak apa-apa. Anda nggak tahu kalau ada. Ya. Ini dikritisi sama ulama. Sejajar ini kurang pas, ya. Ya. Karena tidak boleh mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, takut salah persepsi, ya. Faedah yang ke-10, al-jahlul azim min ulaika alladhina yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ar-rahmata li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsuhu muftaqirun ila rahmatillah. Kebodohan yang besar, kebodohan yang besar yang ada pada mereka orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad atau yang meminta rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kebodohan yang besar dari siapa? Orang-orang yang meminta rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya Nabi sendiri butuh kepada rahmat Allah, dan beliau Nabi kita memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan rahmat kepada beliau, ya, dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lihat, wa rahmatullah, semua rahmat Allah atas engkau. Yang mengajarkan itu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Enggak mungkin Rasulullah ngada-ngada, enggak mungkin. Semua dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dari sini kita mengetahui Rasul butuh rahmat Allah. Rasul butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita minta rahmat kepada Rasul. Kita minta rahmat kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamni, ya Rahman, ya Rahim irhamni. Bukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah rahmatilah aku. Enggak boleh. Ya Nabi rahmati aku, ya Nabi, enggak boleh. Ya. Kalau kita berdoa kepada Nabi, berarti kita sudah mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah. Padahal Nabi berkata Abdullahi wa Rasuluh. Enggak boleh mensejajarkan. Di antaranya bersumpah, enggak boleh bersumpah atas nama Rasulullah atau bersumpah menggandengkan Allah dengan Rasul. Dan ini sering diucapkan oleh sebagian kita, bahkan banyak. Demi Allah, demi Rasul. Ya, sering nggak kita dengar? Sering. Demi Allah, demi Rasulullah.
saya nggak nyolong. Dia tidak, demi Allah, demi Rasulullah, saya tadi ngeliat apa? Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak melakukan begitu. Kalau ada yang mengucapkan demikian, kita kasih tahu, Mas, Pak, Mbak, Ibu, ini nggak boleh, haram. Abdullah wa Rasulullah. Ya. Faedah yang ke-11. Ini faedah penting yang 11 ini. Karena ada ilmunya. Semuanya ilmu sebenarnya. Semuanya faedahnya ilmu. Dan ilmu itu kalau kita nggak punya bukunya, catat. Karena senjatanya thalibul ilmi adalah qalam. Ya, catat. Kata ulama, qayyid sujudaka al-ilmu saydun wal kitabatu al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid sujudaka bil hibalil wathiqah famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu bagaikan buruan. Tulisan merupakan ikatannya. Oleh karena itu, buruan kalau kau dapat, ikat dengan tali yang kuat. Merupakan kepandiran. Engkau berburu kijang, sudah dapat, kemudian engkau biarkan lepas begitu saja. Ya. Faedah yang ke-11, annahu yanbaghi lil insan an yuqaddima nafsahu ala ghairihi fid du'a. Hendaknya seseorang itu ketika berdoa mendahulukan dirinya daripada orang lain. Ini adabnya. Hendaknya seseorang ketika berdoa mendahulukan untuk dirinya sendiri dulu daripada orang lain. Ini adab doa. Adab doa termasuk ibadah, bukan? Doa termasuk ibadah, ya kan? Jadi kalau masalah akhirat, masalah ibadah, la itharo, tidak ada ithar, tidak ada mendahulukan orang lain. Tapi kalau masalah dunia, dianjurkan mendahulukan orang lain. Kalau masalah dunia, makanya kalau sahabat ketika perang, ketika mau meninggal saja masih mendahulukan orang lain. Itu sahabat merintih, dikasih air minum, teman sebelahnya merintih, kasih dia dulu, dia nggak mau minum, kasih. Temannya sebelahnya merintih lagi, kasih dia dulu. Terus begitu muter sampai yang pertama sudah meninggal semua. Subhanallah. Itu sahabat. Kalau masalah dunia, mangga dahulukan. Ya. Kalau ada ibu-ibu, orang tua naik mobil, mbak-mbak masih muda, dahulukan ibu-ibu atau kita biar saja duduk? Dahulukan ibu-ibu. Kalau antum naik mobil, ada kakek-kakek berdiri gitu, antum santai atau silakan ke kakek-kakek itu? Silakan ke kakek-kakek itu. Jangankan kakek-kakek, yang sepadan saja, ya, dianjurkan untuk kita kasih yang sepadan saja, ya kan? Itu masalah dunia. Kita lagi makan, mangga, fadhal. Itu masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, kita sholat nih, kita sholat. Itu contohnya para sahabat pada rebutan ke depan. Kalau dibolehkan berundi, mereka berundi. Karena rebutan di depan. Yang duduk di depan ini rebutan. Yang berdiri di sop terdepan, sahabat rebutan. Sampai kalau boleh berantem, berantem. Kalau boleh berundi, berundi. Itu sahabat. Ya. Beda dengan zaman sekarang.
Mangga, silakan. Dipersilakan. Kebalik, tapi pas makan jangan, saya dulu. Ya tidak. Sebenarnya dalam masalah dunia sama akhirat berbeda, akhi. Nah, ini fikih. Kalau masalah akhirat, anak dulu, gitu. Makanya Rasul SAW dalam hadis Muslim berkata, wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Ada suatu kaum yang senantiasa senang di belakang, enggak ke depan terus, nanti ya, sampai Allah akhirkan mereka. Kata Syekh Utsaimin, orang yang suka di belakang, yang enggak bersegera kepada kebaikan, dia akan dibalas oleh Allah, akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat-tempat kebaikan. Oleh karena itu kita segera ke depan dalam masalah akhirat. Nah, doa bagian masalah akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa? Assalamu alayna, baru kepada kita, untuk kita, keselamatan untuk kami. Habis itu wa ala ibadillahi shalihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kita mengucapkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh itu setelah kita berdoa untuk diri kita. Ini aturannya. Makanya yang tepat, kita ketika mengucapkan wahai para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah rahmati aku dan rahmati kalian. Ya, ini hukum asal. Secara umum, kalau berdoa, kita ingin doakan diri kita dan berdoa untuk kaum muslimin atau orang lain secara umum, aturannya, adabnya, kita doakan untuk diri kita dulu. Setelah itu kita berdoa untuk orang lain. Ada kecuali, tapi kecuali kalau ada sebab. Kecuali kalau ada sebab. Lihat, lakin hadza ma lam yakun hunaka sababun yaqtadi ad-du'a lil ghairi aw taqdimahu 'ala nafsi. Kecuali kalau ada sebab yang kita dianjurkan doa orang lain dulu baru kita. Itu kesimpulannya. Anda terjemahkan dengan terjemahan bebas. Ya, kalau saya terjemahan letterlock malah susah lagi. Jadi seperti itu. Kecuali kalau ada apa? Sabab. Disebutkan contoh-contoh di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau ada sebab yang membuat kita langsung berdoa untuk orang lain, lakukan. Ya. Contohnya, kalau kita mendengar saudara kita mengucapkan hamdalah setelah bersin, saudara kita mengucapkan hamdalah setelah bersin, acin, ya, dia bilang alhamdulillah, kita yang dengar yarhamukallah langsung, tidak kita ucapkan yarhamuni wa yarhamukallah, ya, kita ucapkan langsung yarhamukallah. Ada yang mengatakan antum dulu, yarhamuni dulu, ini kan doa buat dia. Adabnya, ya, antum doa untuk diri antum sendiri baru orang lain. Enggak, ini ada sebab, ya, ada dalil hadis, ya. Jadi kita mengucapkan apa? Langsung yarhamukallah, tidak yarhamuna atau yarhamuni wa yarhamukallah. Kata Syekh Utsaimin, justru kalau kita mengucapkan yarhamuna wa yarhamukallah atau yarhamuni wa yarhamukallah, law qalaha hakadha qulna anta mubtadi'. Kalau antum mengucapkan yarhamuni wa yarhamukallah, kata Syekh Utsaimin, antum ahlul bid'ah, melakukan bid'ah, ya.
Karena apa? Ada sebab. Karena ada sebab. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah langsung memberikan contoh mentakyin. Ya, ini sebabnya. Begitu juga ketika teman kita mengucapkan yarhamukallah, kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak kita ucapkan yahdini wa yahdikumullah wa yuslihuni wa yuslihu balakum. Enggak ucapan begitu. Ya, karena sudah ditakyin, sebabnya sama Rasul sudah ditakyin, ditentukan jawabannya langsung. Karena alasannya sudah ditentukan sama Rasul. Nah, sekarang ada masalah, ada permasalahan. Apakah boleh bagi kita ketika kita membaca sebuah kitab ulama, ya, penulisnya siapa ini? Syekh Utsaimin, kita bilangnya apa? Rahimahullah. Boleh nggak kita bilang rahimani wa rahimahullah? Boleh tidak? Penting kan? Kita jumpai Fudail bin Iyad, kita bilang rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tidak kita doa untuk diri kita dulu sendiri, tapi langsung rahimahullah. Kita baca kitab, kita bilang rahimahullah. Ya, kenapa tidak rahimani wa rahimahullah? Semoga Allah merahmatiku, kemudian merahmati dia. Kenapa tidak begitu? Lihat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lihat rahimahullah, ya. La na'rifu 'anil ulama illa annahum yaquluna qala al-muallif rahimahullah hadhihi 'adatul ulama. Kita tidak mengenal, tidak tahu dari ulama melainkan mereka ketika menyebutkan, misalkan muallif yang sudah meninggal, muallif berkata rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah adat kebiasaan ulama, ya. Kenapa? Alasannya anta turidu antarudda jamilal muallif, engkau ingin membalas kebaikannya penulis, kebaikan ulama, yang ulama itu sudah memberikan ilmu kepada engkau. Oleh karena itu, kata beliau, bagaimana engkau mulai dari dirimu, ya. Fama dama hadha ad-du'a bisababin fakhsushu bi sahib ad-du'a bi sahibi sabab. Selama doa yang akan kita ucapkan itu ada sebab tertentu, maka khususkan untuk dia dulu. Itu alasannya. Jadi kalau kita bilang Syekh Utsaimin berkata, kita ucapkan rahimahullah, tidak rahimani wa rahimahullah. Alasannya apa? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Dia sudah kasih manfaat kepada kita. Kita ingin balas kebaikan kepada beliau dengan mengkhususkan doa untuk beliau. Oleh karena itu, sebab inilah yang menjadikan kita tidak mendahulukan kita dulu. Ini alasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada permasalahan lagi. Kalau ada sebagian orang, kata Syekh Utsaimin,
yang berkata kepada Anda, barakallahu fik, barakallahu fik, kemudian dijawab wa iyyaka, jazakallahu khairan wa iyyaka, barakallahu fik wa iyyaka. Fahal hadzal raddus sahih? Apakah jawaban dengan iyyaka itu benar? Fal jawabu na'am sahihun. Jawabannya betul, sahih. Lakin, tetapi kalau antum ucapkan wafika, wafika itu lebih ansab, lebih cocok. Tapi ini jarang ya. Barakallahu fik wa fik. Di antara asatidzah sering gunakan gitu karena mungkin capek, mungkin banyak jawab doa. Jadi kadang-kadang kalau WA salah satu kawan, barakallahu fik akhi wa fik, gitu aja, singkat, itu boleh. Wa fik, kalimat wa fika itu boleh ya. Atau barakallahu fik wa barakallahu fik boleh, wa fik barakallah. Tapi kalau wa fiknya saja boleh ya. Nah, sudah azan belum? 4 menit lagi. Nah. Tayyib. Kemarin sudah ini ya, waktu Anda kira cukup sampai ini. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan kemarin, atau ya ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan masih belum terjawab segini, masih ya. Anda coba jawab dulu. Ya, baik. Apa hukum jual beli mushaf Al-Quran? Apakah masuk ke haram? Apakah termasuk menjual ayat-ayat Allah? Ya, jual beli Al-Quran, mushaf, ikhwan yang Allah muliakan, ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Ini didasari dengan apakah mushaf itu termasuk kategori harta atau bukan dalam istilah jual beli. Anda pernah mengatakan di sini kan, banyak di antara kita nggak ngerti masalah makna harta. Ya tidak? Harta itu dalam Islam apa, ikhwan? Ahsan, antum hafalannya kuat, masya Allah. Barakallahu fiik. Itu fungsinya mencatat. Wafiq langsung. Ya, betul kata beliau, setiap yang bermanfaat itu harta, yang penggunaannya dibolehkan, pemanfaatnya dimubahkan. Lawan pemanfaatannya dimubahkan itu apa? Yang haram. Itu bukan harta. Contohnya apa? Alat musik. Contoh apa lagi? Khamr. Banyak orang jual beli khamr sampai kaya. Dalam Islam boleh tidak? Tidak boleh, karena bukan harta. Rokok, betul. Ya. Apalagi? Rokok, antum yang ketawa sambil ngelirik ke sini gimana? Bukan ya? Oh, bukan. Baik. Rokok dan seterusnya. Nah, sekarang ikhwan, mushaf. Mushaf itu ulama berbeda pendapat, apakah dia masuk ke kategori harta atau bukan. Melihat isi
Quran berupa ayat-ayat Allah bukan harta, karena ayat-ayat Allah. Melihat kertasnya, melihat tintanya, covernya, cetakannya, itu harta. Maka dari sini ulama berbeda pendapat. Ada lihat sampai 3 mazhab dan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mazhab yang pertama, mazhabnya salah satu riwayat Al-Imam Ahmad mengatakan haram hukumnya jual beli mushaf. Sampai ada riwayat dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, saya ingin sekali tangan-tangan orang yang jual beli mushaf dipotong. Ya, itu. Mazhab yang kedua, mazhabnya Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan boleh jual beli mushaf, karena ngelihat dari sisi golibnya tentang kertasnya, tintanya, dan covernya, cetakannya, kemudian untuk disebarluaskan dakwah. Gimana kalau tidak dijual belikan ini, ya kan, nggak tersebar, ya. Mazhab yang ketiga juga mazhabnya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dia mengatakan boleh membeli, tidak boleh menjual. Tapi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menguatkan pendapat yang kedua, boleh jual beli mushaf dengan alasan tadi, dia masuk ke bagian harta, ditinjau dari tintanya, kertasnya, covernya, dan seterusnya. Orang butuh nyetak untuk disebarkan dan butuh fulus, ya, untuk ganti itunya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hari ini sampai sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali dan bisa bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.